Jadi game-game yang kalian sudah beli di Nintendo yang ada sekarang itu masih bisa dimainkan di Nintendo Switch versi terbaru nanti. Nah, kemungkinan hal ini menurut saya adalah untuk menyaingi, ya lagi-lagi menyaingi pihak biru, karena di Intel Core Ultra seri 2 yang V series itu, kalau nggak salah support memorinya itu 8000 sekian gitu, lebih kenceng lagi daripada AMD ini. Ya, halo semuanya teman-teman, kembali lagi di Isukutek. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja di luar sana. Dan ya, kita ada di segmen Tech News lagi. Mudah-mudahan saya bisa terus update ya setiap hari mengenai informasi terbaru seputar teknologi. Dan di video kali ini ada informasi dari Nintendo Switch 2. Ini udah terkonfirmasi oleh CEO-nya langsung. Dan kemudian ada informasi nanti update untuk prosesor mobile terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 300. Nah, seperti apa informasinya? Wis langsung aja kita hajar masuk ke informasi pertama. Jadi ya, Nintendo Switch 2 sudah dikonfirmasi langsung oleh CEO Nintendo bahwasanya Nintendo Switch yang terbaru ini nanti akan support backward compatibility. Jadi game-game yang kalian sudah beli di Nintendo yang ada sekarang itu masih bisa dimainkan di Nintendo Switch versi terbaru nanti. Jadi sumbernya itu langsung dari akun X Nintendo ya, bahwasanya this is Furukawa. Furukawa ini bapak Nintendo atau CEO Nintendo sekarang, dan mengatakan bahwasanya untuk Nintendo Switch yang terbaru nanti akan playable on the successor Nintendo Switch. Nintendo Switch software Nintendo Switch yang sekarang itu juga akan bisa dimainkan di Nintendo Switch yang nanti akan datang. Coba seperti itu pokoknya guys ya. Intinya ketika kalian sekarang punya beberapa game dari Nintendo Switch yang sudah ada, itu masih bisa dimainkan di Nintendo Switch yang versi terbaru nanti. Nah, jadi ini langkah yang bagus menurut saya, karena kenapa? Dengan begini customer seperti kita juga diuntungkan ya, karena nggak perlu beli game-game baru lagi biar support dimainkan di Nintendo versi yang terbaru. Nah, ngomongin Nintendo Switch 2 yang nanti akan rilis, kita berdasarkan videocast.com di sini bahwasanya namanya itu bisa jadi menggunakan nama Super Switch, tapi ya tinggal tunggu aja nanti kedepannya mau pakai nama apapun terserah, yang penting performanya bagus dan game-game yang bisa dimainkan di situ juga bagus-bagus seperti itu ya. Dan kita lihat di sini bahwasanya untuk prosesor atau SoC-nya dia pakai Nvidia yang berjenis atau bernama Tegra T239. Nah, kalau kita bandingkan dengan Nintendo Switch yang lama, entah itu yang versi biasa ataupun versi OLED, itu sebenarnya kan sama ya untuk spesifikasinya. Itu kalian bisa lihat di tabel yang disediakan oleh videocards.com ini. Jadi Nintendo Switch 2 dan Nintendo Switch OLED ini OLED ya. Nah, ini arsitekturnya sama-sama menggunakan ARM Cortex, kemudian untuk CPU-nya itu menggunakan Tegra T239, sedangkan Nintendo Switch OLED yang pertama itu Tegra X1 ya. Untuk CPU, SoC CPU-nya masih belum disebutkan di sini, kemudian konfigurasi GPU-nya pakai Nvidia Ampere. Nah, ini mengalami kenaikan nih di bagian GPU-nya, dimana yang sebelumnya itu kan menggunakan Maxwell yang punya 256 kuda, sedangkan yang di Switch 2 nanti itu akan memiliki 1536 kuda. Jadi berapa kali lipat ini? Hampir 6 kali lipat loh guys untuk kuda core-nya, yang berarti performanya diharapkan bisa lebih ciamik kan untuk Nintendo Switch 2 ini, atau yang disebut Super Switch ini. Memorinya sendiri udah berubah, yang Nintendo Switch OLED itu 4 GB LPDDR4 3200, sedangkan yang Switch 2 itu 12 GB. Wah, ini mantep ini, kayak gini dong. Ada pembaruannya di seri Nintendo Switch akhirnya menggunakan LPDDR5X 7500. Storage-nya ini 256 UFS 3.1 guys. Kemudian ini 64. Pokoknya dari segi spesifikasi memang mengalami kenaikan yang signifikan ya, termasuk bagian display. Ukurannya di sini 7 inci cuman yang resolusinya HD. Di sini displaynya 8 inci tapi masih belum jelas ini menggunakan resolusi Full HD ataupun HD ya. Ya, kita tinggal tunggu aja. Kemudian untuk konektivitasnya, baterai, berat dan lain sebagainya, dimensinya masih belum
diketahui seperti itu teman-teman. Nah kemungkinan akan rilis di tahun 2025 kuarter kedua. Kuarter kedua itu berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah kalian bisa nunggu di bulan-bulan ini untuk menunggu perilisan Nintendo Switch 2 ini guys. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang emang Nintendo lover, nah ini bisa ditunggu nih, worth it untuk ditunggu karena dari segi spesifikasi itu udah naik, kemudian memiliki backward compatibility di mana game-game lama itu masih bisa dimainkan di Nintendo Switch yang terbaru ini. Nah selanjutnya ini kita beralih ke per laptopan lagi. Ada update dari CPU yang terbaru atau prosesor yang terbaru atau EPU yang terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 300 series yang sebelumnya ini beberapa bulan yang lalu baru rilis ya. Dan sekarang diam-diam itu AMD mengubah konfigurasi dari EPU-nya ini atau CPU-nya mereka ini, yaitu yang dirubah ada di bagian memori speknya atau support memorinya. Nah, sekali lagi kita ambil dari video cards di sini. Jadi di sini dituliskan bahwasanya AMD quietly diam-diam itu mengupdate Ryzen AI 300 atau yang disebut dengan strict point untuk memori speknya. Nah, sekarang itu up to LPDDR5X 8000 MHz teman-teman. Jadi dengan begini untuk kecepatan memori yang support di Ryzen AI 300 atau strict point ini lebih kenceng lagi guys. Nah kalau misalkan kita bandingkan dengan seri sebelumnya, nah ini seri sebelumnya yang ditemukan oleh videocards.com, dimana kalau kalian lihat di bagian sini maksimum memory speed pertama kali rilisnya si Ryzen AI 300 itu cuman memiliki DDR5 5600 atau LPDDR5X 7500 dengan konfigurasi dual channel ya. Nah kalau yang di sini itu udah berubah sekarang guys. Berubahnya DDR5 5600 ini sama, tapi di bagian yang LPDDR5X ini itu menjadi 8000 guys, lebih cepat. Nah kemungkinan hal ini menurut saya adalah untuk menyaingi, ya laki-laki menyaingi pihak biru, karena di Intel Core Ultra seri 2 yang V series itu kalau nggak salah support memorinya itu 8000 sekian gitu, lebih kenceng lagi daripada AMD ini. Nah, jadi ini menarik banget. Dan kemudian di sini disebutkan bahwasanya laptop HP itu akan menggunakan konfigurasi LPDDR5X 8000 ini, yaitu EliteBook XG1A ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini Ryzen AI 300 series, mudah-mudahan sih bisa kelihatan nih. Nah, sebentar. Jadi di sini ini Ryzen AI 300 series untuk prosesornya. Kemudian kalau kalian lihat untuk bagian memorinya atau bagian RAM-nya itu up to 64 GB LPDDR5X 8000 MT per second. Jadi memang lebih kewenceng lagi nih guys untuk konfigurasi RAM yang dihasilkan atau yang support di AMD Ryzen AI 300 series ini. Nah menarik. Nah terus kemudian laptop apa aja sih yang sebenarnya akan berancang-ancang menggunakan Ryzen AI 300 series ini. Jadi udah ada banyak bocoran yang menyebutkan bahwasanya beberapa laptop itu sudah akan menggunakan si Ryzen AI 300 series ini. Nah jadi kita ambil di sini. Ini dari ultrabookreview.com. Untuk kategori laptop thin and light atau tipis dan ringan itu ada Acer Swift 14 AI, kemudian Asus VivoBook S14 OLED M5406. Nah ini kalian bisa lihat prosesornya udah pakai Ryzen AI 300 series ya. Kemudian ada Asus VivoBook S15 OLED M5506. Kayaknya Asus VivoBook ini banyak yang pakai AMD Ryzen AI 300 series ya. ZenBook juga ada. Terus apa nih, GPD Duo OLED. Nah ini kurang tahu nih apa ini. Kemudian Lenovo Yoga Pro 7 itu udah menggunakan Ryzen AI juga. Ini kayaknya belum rilis tapi udah akan ancang-ancang akan muncul seperti ini. Terus Lenovo ThinkBook 16G7 Plus juga ada. Lenovo ThinkPad HP OmniBook Ultra 14, MSI Prestige 16 AI Plus OLED, waduh dan lain sebagainya ya. Dan untuk yang lebih powerful yang dimana dia menggunakan Ryzen AI 300 plus RTX itu ada Asus ProArt. Ini ada dua Asus ProArt, kemudian ada Asus ROG Zephyrus G16, kemudian ada Asus TUF Gaming A14 FA401, dan kemudian Asus TUF Gaming juga yang A16.
Oh, TUF Gaming ada yang ukuran 14 inci guys ini guys. Kemudian ada A16 ini yang pakai 16 inci FA608, MSI Creator 16 AI Plus, MSI Stealth 16 AI Plus dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa tunggu aja kalau misalkan kalian pengen beli laptop yang menggunakan spesifikasi terbaru dari AMD. Nah, ini laptop-laptop yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa kalian tunggu. Untuk harganya ya nggak tahu, wong belum rilis kan ya. Jadi itu adalah mengenai update dari AMD AI 300 series. Wah, angel guys saiki namane iku guys, ono AI barangan ya. Dan ya itu tadi adalah dua informasi aja yang bisa saya update untuk hari ini. Untuk teman-teman semuanya, gimana menurut kalian mengenai informasi Nintendo Switch 2 atau yang disebut dengan Super Switch itu, dan juga update mengenai AMD Ryzen AI 300 series ini. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wis ojo meneng tok guys, wis kalian tulis lah komentar apapun, monggo silakan di bawah, saya baca dan insya Allah akan saya bales ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton segmen Tech News kali ini. Sampai jumpa di video-video Tech News berikutnya, mungkin besok akan jumpa lagi dengan saya. Dan saya Afat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.